Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayatul Muslimah, NIM 12201083018 dari kelas TMT 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi graf dan terminologi yang sering dipakai di dalam graf. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang definisi graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE ditulis dengan notasi G sama dengan VE, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi, graf itu biasanya digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang disebut dengan simpul dan dihubungkan oleh garis-garis yang biasanya disebut dengan sisi. Karena dalam definisi tadi himpunan V atau himpunan simpul tidak boleh kosong, sedangkan himpunan E atau himpunan sisi boleh kosong, maka untuk setiap graf itu minimal harus memuat satu simpul, meskipun graf tersebut tidak memiliki sisi sama sekali. Jadi komponen di dalam graf itu ada dua, yaitu simpul dan sisi. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf abjad seperti A, B, C, dan seterusnya, atau juga bisa menggunakan bilangan asli yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya, ataupun juga bisa menggunakan gabungan dari keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V, atau bisa dilambangkan dengan E1, E2, E3, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh gambar graf. Untuk gambar yang pertama atau G1, yaitu graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Untuk himpunan simpul V-nya ada 4 simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk jumlah sisinya ada 5. Sisi yang pertama yaitu sisi yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 2, kita beri lambang E1. Untuk sisi yang kedua yaitu sisi yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 3, kita beri lambang E2. Untuk sisi yang ketiga yaitu sisi yang menghubungkan simpul 2 dan simpul 3, kita beri lambang E3. Untuk sisi yang keempat yaitu sisi yang menghubungkan simpul 2 dan simpul 4, kita beri lambang E4. Dan untuk sisi yang terakhir yaitu sisi yang menghubungkan simpul 3 dan simpul 4, kita beri lambang E5. Untuk gambar 2 dan gambar 3 sama memiliki 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk jumlah sisinya untuk gambar 2 itu ada 7 sisi, sedangkan untuk gambar 3 itu ada 8 sisi. Yang selanjutnya yaitu sisi ganda dan sisi gelang atau loop. Apa itu yang dimaksud dengan sisi ganda dan sisi gelang? Sisi ganda yaitu sisi yang menghubungkan dua buah simpul yang sama. Contohnya pada gambar 2 itu ada sisi E3 dan sisi E4 yang sama-sama menghubungkan simpul 1 dan simpul 3. Contoh lainnya yaitu pada sisi E6 dan sisi E7 pada gambar 2 yang sama-sama menghubungkan simpul 1 dan menghubungkan simpul 3 dan simpul 4. Sedangkan gelang atau loop yaitu sisi yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Contohnya pada gambar 3 sisi E8 yang berawal pada simpul 3 dan berakhir pada simpul 3 pula. Untuk gelang atau loop ini biasanya berbentuk seperti lingkaran atau gelang, ataupun juga bisa berbentuk seperti kalung.
Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang terminologi graf. Di sini saya akan membahas 5 istilah yang berkaitan dengan graf, yaitu bertetangga, bersisian, simpul terkecil, graf kosong, dan derajat. Langsung saja. Untuk bertetangga, definisi dua buah simpul pada graf dikatakan bertetangga jika keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contohnya pada gambar A, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Kenapa simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4? Karena tidak ada sisi yang langsung menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 4, sehingga simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang selanjutnya yaitu bersisian. Definisi untuk sembarang sisi E, U, V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contohnya pada gambar A, yaitu sisi 2,3 yang bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Contohnya lagi yaitu pada sisi 2,4 yang bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi untuk sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Kenapa? Karena untuk sisi 1,2 itu tidak menghubungkan dengan simpul 4. Tidak menghubungkan dengan simpul 4, melainkan sisi 1,2 itu sisi yang menghubungkan antara simpul 1 dengan simpul 2, jadi tidak bersisian dengan simpul 4. Yang selanjutnya yaitu simpul terpencil. Simpul terpencil yaitu simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya pada gambar C, yaitu pada simpul 5. Yang keempat yaitu graf kosong. Graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Atau dengan kata lain, graf kosong adalah graf yang tidak mempunyai sisi sama sekali. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu pada gambar di samping graf tersebut terdiri dari 5 simpul, tetapi tidak memuat satu sisi sama sekali. Dan yang terakhir yaitu derajat. Misalkan V adalah titik dalam suatu graf G, derajat titik adalah jumlah garis yang bersisian dengan titik, dan dinotasikan dengan dV yang menyatakan derajat simpul V. Di dalam derajat ini ada teorema yang dikenal dengan teorema lemma jabat tangan. Teorema ini menyatakan bahwa jumlah derajat semua titik pada graf adalah 2 kali jumlah sisinya. Mengapa teorema ini dikatakan teorema lemma jabat tangan? Karena teorema ini menggambarkan layaknya orang yang sedang jabat tangan. Tangan digambarkan sebagai simbol, sedangkan jabat tangan itu digambarkan sebagai sisi. Nah, ketika orang berjabat tangan, maka jumlah tangan yang berjabatan adalah genap, dan jumlah tangan yang berjabatan adalah 2 kali jumlah jabatan tangan yang terjadi. Jadi, dengan kata lain, untuk menentukan derajat total pada graf tersebut menggunakan teorema ini, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah sisi-sisi pada graf tersebut dengan 2. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui graf G seperti pada gambar di bawah ini. Tentukan derajat total pada graf tersebut. Langsung saja. Caranya, pada graf tersebut terdiri dari 3 simpul, yaitu simpul 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk sisinya ada 5. Cara yang pertama, kita jumlahkan derajat setiap titik pada graf tersebut. Untuk derajat simpul 1 ada 3 derajat, karena ada 3 sisi yang bersisian dengan simpul 1. Sedangkan untuk derajat pada simpul 2 sama ada 3 juga.
Tetapi untuk simpul 3 itu ada 4 derajat. Kenapa ada 4? Karena untuk setiap loop itu biasanya dihitung 2 derajat. Kemudian kita tambahkan, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi jumlah derajat total pada graf tersebut adalah 10. Cara yang kedua yaitu kita menggunakan teorema lemma jabat tangan. Pada teorema tersebut, jumlah derajat total dari graf yaitu dengan cara mengalihkan 2 dari jumlah semua sisinya. Tadi kan pada graf tersebut terdapat 5 sisi, jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi total derajatnya ada 10. Mungkin itu dulu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk terminologi yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.